Nah, waduh. Nah, gue yakin ini merupakan permasalahan buat teman-teman yang masih ada di bangku perkuliahan. Nah, sebenarnya ini bukan hanya di dunia perkuliahan, di mana aja juga kayak begini. Hari ini gue akan memberitahu kalian bagaimana cara memanage keuangan untuk teman-teman yang masih duduk di bangku perkuliahan ataupun yang sudah lulus di dunia perkuliahan. Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Yo guys, what's up? Nah, sebelum kita mulai, gue pakai kacamata dulu ya. Oke, mari kita mulai. Nah, tadi kan gue ngomongin soal bagaimana cara memanage keuangan untuk teman-teman yang masih duduk di dunia perkuliahan atau teman-teman yang mau lulus kuliah. Ya, gini loh, problemnya apa sih yang selalu ada pada diri kita? Yaitu kadang-kadang kita tidak memperhitungkan berapa yang kita keluarkan per hari, per bulan, per tahun. Ya bahkan, nggak usah ngomongin per bulan, per hari aja deh. Kalau teman-teman yang masih kuliah, gue pun juga sempat ada di dunia perkuliahan juga. Dan di situ, problem gue yang paling besar itu adalah gue tidak memperhitungkan berapa yang gue keluarkan. Setiap gue dapat jajan, let's say gue dapat jajan gocap. Ya udah, ya udah 50.000, gue bisa kemana nih? Oke deh, gue coba deh ke Citraland. Oke, Citraland. Ya kan pada saat itu gue kampus di Trisakti kan. Ya udah, gue ke Citraland, gue makan, ya udah, nggak ada sisa. Ya udah, gue nggak pikirin tuh. Nah, seharusnya adalah pergunakan promo atau diskon yang ada. Let's say, misalkan ada OVO ngadain diskon, ataupun GoPay ada diskon, ataupun Zomato ada diskon. Lo manfaatin. Dengan subscription kah, ataupun dengan metode apa, itu lo coba manfaatkan. Karena dengan cara seperti itu, lo bisa mengurangi pengeluaran lo dalam per hari, ataupun per minggu, ataupun per bulan. Lama-lama, nominal yang kecil pun bisa jadi gede, guys. Jadi, let's say lo bisa nabung 20.000 aja, lo kaliin deh tuh, misalkan seminggu lo 5 kali tuh kuliah. Berarti 20.000 dikaliin aja sama 5. Jadi total berapa? 100.000 rupiah. Lo bayangin, 100.000 pak. 100.000 kalau lo kaliin dengan sebulan let's say ada 4 minggu. Ya udah, 100.000 dikaliin sama 4. Udah berapa? Udah 400.000. Nggak kebayangkan lo punya duit 400.000 dalam sebulan cuman dari metode yang sangat simple itu, ya kan? Seperti itu guys. Jadi itu merupakan hal-hal simple yang sebenarnya kalian bisa lakukan dan itu bisa menambah keuangan kalian. Let's say kalau lu bisa taruh di instrumen yang tepat, duit lu makin gede lagi, Pak. Jadi makin gede. Kebayang nggak? Nah, pasti kalian nggak kebayang dong. Kayak, gua aja manage keuangan udah susah, ya kan? Nah, apalagi mau alokasi. Oke, kita balik kepada manage keuangan dulu. Oke, nah cara manage keuangannya kayak gitu. Pergunakanlah promo. Itu yang pertama. Kedua, yaitu perhitungkan gitu. Setiap gue mau keluar, misalkan gue mau makan apa? Menu A, menu B, menu C. Kira-kira yang mana ya? Gue kayaknya menu C juga nggak apa-apa deh, gitu. Lebih murah tapi gue kenyang. Dibandingkan lebih mahal, emang enak sih, tapi gue juga harus ngirit demi masa depan gue. Tang! Setelah itu, lo udah bisa, memanage keuangan. Dari hal-hal kecil yang kayak gitu aja, lo bayangin kalau lo udah punya attitude itu ketika lo udah muda. Lo bayangin ketika lo umur 40, 50. Lo udah financial freedom, Pak. Lo nggak akan sadar kayak misalkan, oh, gue cuman ngumpulin 20.000, gue bisa financial freedom. Bener nggak sih? Padahal itu bisa lo guys. Bisa banget gitu. Cuman kita tuh terlalu meremehkan hal-hal kecil gitu loh. Dan beberapa video sebelumnya gue tuh ngejelasin tentang hal itu.
Dari 6.000 menjadi sekian, dari ini menjadi sekian. Tujuannya itu bahwa dari nominal kecil yang lu punya, yang lu simpan, dan lu menggunakan instrumen yang tepat, lu bisa menjadi makmur di kedepan hari. Lu bisa tercukupi lah. Let's say lu nggak usah kaya se-Warren Buffett, se-Bill Gates, se-Elon Musk. Nggak usah. Lu yang penting bisa makmur. Itu kan udah plus banget dong, ya kan? Nah, itu merupakan tips yang cocok buat teman-teman yang masih duduk di dunia perkuliahan. Supaya dia bisa manage keuangannya dengan benar tentunya. Nah, ngomongin soal manage keuangan, itu itu hal-hal yang gampang-gampang sulit ya. Apalagi buat teman-teman yang masih muda, kadang-kadang ditawarin untuk nongkrong. Bro, nongkrong yuk. Di mana nongkrongnya? Oh, di tempat-tempat yang mewah nih. Sure, oke. Tapi lu nggak mempedulikan. Akhirnya, lu merasa kayak, ya udahlah jalanin aja, gue masih muda. Pas lo tua, sadar deh. Kok duit gue segini ya? Kok gue begini ya? Kalau misalkan lu udah sadar ketika usia lu sekarang, lu udah bilang, harusnya gue tuh bisa begini ya ketika gue muda. Lu lihat kan banyak banget orang tua yang menyesalkan kenapa dia tidak melakukan itu di masa mudanya. Nah, sebenarnya dengan cara seperti itu bisa menjadi pelajaran buat lo semua. Lu bisa pelajarin. Artinya bahwa gue harus melakukan lebih baik daripada orang tua gue. Lu menyimpan ke depan hari, lu udah bisa beli rumah, lu udah bisa beli kendaraan sendiri, semuanya enak gitu. Tanpa kalian harus yang ribet-ribet, oh gue harus punya bisnis yang gede untuk beli rumah, beli ini, beli ini. Sebenarnya sih bisa-bisa aja kalau lu punya habit bagus kok dari kecil. Lu udah dihabitin bagus ataupun dikasih kebiasaan bagus, gedenya lu udah jadi luar biasa, Pak. Itu sebenarnya. Nah, itu merupakan cara untuk memanage keuangan buat teman-teman yang masih duduk di dunia perkuliahan. Jadi kalau misalkan gue bisa simpulkan semuanya, itu adalah yang pertama, kalian harus pakai promo ataupun diskon yang ada. Keduanya begini, bukan keduanya begini. Jadi kedua, itu adalah kalian lihat-lihat lagi. Misalkan ada menu, kalian cari menu yang kira-kira nggak terlalu mahal lah gitu, tapi mengenyangkan. Itu kalau makanan. Kalaupun misalkan kalian shopping, kira-kira yang gue perluin apa ya? Ya, jadi bukan apa yang gue ingin, tapi yang gue perluin apa ya? Gitu. Bolehlah keinginan 1 kali 2 kali gitu, tapi jangan keterusan, Pak. Jangan lu menganggap, oh gue masih kaya, Pak, gitu. Ya lu besok kalau miskin gimana gitu? Hah? Kan nggak mungkin juga kayak gitu kan. Nah, tapi itu harus disadari gitu. Hidup itu bisa berputar, roda itu pun juga berputar gitu. Bisa di atas, bisa di bawah. So that's why lo harus prepare nih ketika lo mampu. Sisihkan di tempat yang benar, sisihkan juga untuk hal-hal yang benar gitu kan. Nah, dengan cara seperti itu, di kedepan hari kehidupan kita bisa makmur. Jadi makmur gitu loh. Nggak terlalu kaya tapi nggak terlalu miskin banget gitu. Nggak terlalu miskin gitu. Jadinya di sedang-sedang ini. Udah, gitu aja sih. Simple kan sebenarnya. Yang penting kalian konsisten aja ngelakuin itu. Oke guys, kalau kalian rasa video ini sangat bermanfaat buat kalian semua, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain, yang di sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.